Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafif Amir. Kita akan kembali berbincang buku di episode yang keempat ini, berbicara tentang keluarga. Siapa yang tak bahagia ketika kita membayangkan sebuah keluarga? Bagi yang sudah berkeluarga mungkin pasti akan merasakan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan di dalam keluarganya. Ketika mendengar kata keluarga, terbayang bagaimana keakraban, bagaimana suasana yang sangat menyenangkan, suasana yang harmonis. Tetapi tidak selamanya dalam sebuah keluarga itu keharmonisan dan kebahagiaan itu tersajikan sepanjang waktu. Ada kalanya ada masa-masanya terjadi hal-hal yang mungkin membuat sedih, air mata bercucuran, dan hal-hal yang lain yang mungkin kurang menyenangkan. Itulah dinamika dalam sebuah kehidupan. Nah, kali ini kita akan mengangkat berbincang tentang sebuah buku bertemakan keluarga. Judulnya Wanita Perindu Surga. Buku ini saya dapat hadiah dari mungkin salah seorang penulisnya ya, dan beliau kebetulan adalah ketua Rumah Keluarga Indonesia ya, ketua Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Blitar ya, Kabupaten Blitar. Nah, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ketika belum ada wabah seperti ini, saya sempat diundang oleh beliau untuk mengisi acara di sana ya tentang kepenulisan. Semua pesertanya rata-rata ibu-ibu karena memang anggotanya ya, anggota komunitasnya memang semuanya ibu-ibu ya. Jadi di sana saya memberikan pelatihan bagaimana cara menulis dan seterusnya, motivasi bagaimana agar kita menulis. Dan alhamdulillah selepas dari acara itu ternyata ada tindak lanjutnya. Kemudian dibuatlah semacam antologi dan akhirnya alhamdulillah lahirlah buku ini ya, yang berjudul Wanita Perindu Surga. Saya baru saja selesai menuntaskan ya, membaca buku ini, dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal menarik yang bisa saya dapatkan dari buku ini. Apa saja itu? Jadi buku ini berbicara tentang keluarga, ada yang berbicara tentang suaminya ya, menceritakan tentang suaminya, ada yang menceritakan tentang orang tuanya, ibunya, ayahnya, ada yang menceritakan tentang anaknya, bagaimana proses persalinan, bagaimana proses hamil dan seterusnya. Banyak hal-hal menarik yang bisa diambil hikmah dari berbagai macam kisah dalam buku ini. Ada berapa kisah ini, ada puluhan sepertinya ya, sekitar 20 kisah ya dalam buku ini. Dan ada yang pengalaman pribadi, ada yang itu kisah orang lain ya, pengalaman orang lain ya, dari entah itu temannya, entah itu sahabatnya, entah itu orang yang mungkin tidak dikenal tapi menginspirasinya. Tapi yang jelas banyak kisah yang syarat hikmah dalam buku ini ya. Misalkan ketika saya membaca salah satu judul dalam buku ini, judulnya Memiliki Kenangan ya, karya Miza Rahmatika Aini. Bagaimana perjuangannya sebagai seorang istri ya, seorang istri yang berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik di hadapan suaminya, menjadi seorang istri solehah, sehingga pernah mengalami satu yang sangat genting ya, sangat krusial ketika dia juga harus kehilangan buah hatinya. Dia berusaha bagaimana meneladani seorang Ummu Sulaim ya, istri dari Abu Thalhah, yang ketika ditinggal oleh putranya, dia tetap berusaha untuk
tampil penuh senyum di hadapan suaminya, menyambut suaminya, kemudian berusaha melayani suaminya dengan sebaik mungkin, baru kemudian menyampaikan bahwa anaknya itu meninggal. Dan ini sebuah kisah yang sangat luar biasa ya, bagaimana perjuangan seorang istri untuk terus menjadi yang terbaik di hadapan suaminya. Ada pula kisah-kisah lain ya, misal bagaimana ketegaran seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana perjuangannya, itu juga ada dalam kisah ini. Ada juga kisah tentang rumah tangga yang biduknya hampir saja tenggelam ya, penuh dengan konflik dan seterusnya, tetapi kemudian bagaimana dia berusaha menyelamatkan rumah tangganya itu. Kisah-kisah perjuangannya sungguh sangat luar biasa dan banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Ada juga kisah tentang Ibu Wiryaningsih dan Bapak Mutamimul Ula yang beliau beberapa waktu yang lalu almarhum ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan melapangkan kubur beliau. Sebuah keluarga yang sangat menginspirasi, yang sangat luar biasa, karena anak-anak beliau semuanya adalah para penghafal Al-Quran ya. Bagaimana mendidik anak-anak semuanya 10 orang, 10 apa 11 saya lupa, menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini sangat luar biasa kisahnya, dan ada dalam salah satu judul dalam buku ini. Teman-teman sekalian, demikianlah kalau kita berbicara tentang keluarga ya. Ini sekali lagi buku Wanita Perindu Surga yang diterbitkan oleh Rumah Keluarga Indonesia. Ini sangat-sangat menginspirasi dan bisa dibaca untuk memperkaya pengalaman kita, wawasan, dan terutama bagi yang mungkin belum berumah tangga ataupun bagi yang sudah berumah tangga. Banyak sekali ada kisah-kisah yang ada yang baru menikah ya, ada yang sudah lama usia pernikahannya, bagaimana menghadapi dinamika dalam sebuah pernikahan, dalam kehidupan berumah tangga yang sangat menarik dan luar biasa. Dan memang teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang sebuah kehidupan rumah tangga ya, maka akan banyak sekali pengalaman-pengalaman, akan banyak sekali pernak-pernik ya di dalamnya, baik itu yang membahagiakan maupun menyedihkan. Dan itu ketika kita tulis, kita tuangkan menjadi sebuah tulisan, insya Allah ya, seperti yang saya baca di sini gitu ya, meskipun kita baru belajar menulis, insya Allah tulisannya akan bagus. Mengapa saya bilang begitu? Karena tulisan yang memang itu didasari oleh pengalaman pribadi, kedua kemudian kita tuangkan secara bebas, kemudian kita tuangkan secara bebas ya, berdasarkan pengalaman itu, dengan tentu saja emosi yang ikut serta di dalamnya. Jadi benar-benar ditulis oleh hati kita gitu ya, benar-benar ditulis oleh hati kita, karena itu adalah kisah nyata dari kita sendiri. Maka insya Allah tulisan itu akan berbobot ya, meskipun kita baru belajar menulis. Yang penting fokus, dan kemudian kita bisa benar-benar jujur dalam mengisahkannya, maka insya Allah cerita yang kita tulis itu akan menjadi cerita yang menginspirasi bagi orang lain. Bisa saja ketika itu adalah kisah-kisah yang mungkin bagi kita itu adalah sebuah kisah yang menyedihkan, tetapi ketika kemudian dibaca oleh orang lain, orang bisa mengambil ibrah, pelajaran daripada kisah itu, agar mungkin jangan sampai terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Atau bagi yang sudah mengalaminya, bisa belajar bagaimana kegagalan yang sama itu kemudian bangkit bersama-sama, bagaimana cara dia keluar dari keterpurukan, dari kesedihan itu. Nah, bagi kisah-kisah yang membahagiakan ya, menyenangkan, nah ini bisa menjadi ibrah juga, bisa menjadi pelajaran bagi para pembaca, bagaimana agar mereka terinspirasi bahwa demikianlah kehidupan rumah tangga itu. Ada sari madunya gitu ya, tapi juga ada kadang sesuatu yang tidak menyenangkan, yang pahit. Maka semua itu, pernak-pernik kehidupan rumah tangga itu akan menjadi sebuah pelajaran yang mahal dan berharga dalam kehidupan kita,
untuk bagaimana kita menempuh kehidupan selanjutnya ke depan. Ketika sudah melewati berbagai badai, tentu saja orang itu akan menjadi lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi ujian-ujian hidup di masa yang akan datang. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, ya, saya sangat rekomendasikan buku ini, Wanita Perindu Surga. Mudah-mudahan kita semua yang sudah dikaruniai keluarga, bisa keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.